Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofibin dari Fakultas Sains dan Teknologi UPJJ Malang, jurusan Sistem Informatika dengan NIM 0498919109. Pada tugas 2 kali ini saya akan mempraktikkan beberapa fungsi komen berikut video ini. Baik teman-teman, berikut tugas 2 kita. Pertama kita buka komen promnya dulu dengan membuka run, ketikkan saja cmd. Selanjutnya pada perintah pertama di sini saya akan menjalankan fungsi cd. Fungsi cd itu untuk melihat direktori aktif yang sedang kita gunakan, yang sedang digunakan oleh pemain teman-teman. Jadi di sini direktori aktifnya itu di c user dan user yang defaultnya ya. Mungkin saya contohkan lainnya cd/d direktori d2. Ini command prompt sedang pada direktori d teman-teman. Ini dengan ciri khas yang saya kembalikan lagi, merubah c ke C. Nah, ini sudah kembali ke stylenya. Selanjutnya fungsi cls ini berfungsi untuk membersihkan layar pada command prompt. Kalau untuk cls/tanda tanya itu digunakan untuk membersihkan layar dengan ada penjelasannya teman-teman. Jadi layarnya itu udah dibersihkan dengan keterangan ini. Selanjutnya fungsi keempat directory // fungsi ini ya teman-teman untuk menampilkan bantuan perintah pada command untuk melihat daftar file dan direktori. Contohkannya dir/w. Di sini pada direktori user itu ada beberapa direktori atau beberapa folder. Di sini ada 18 folder. Saya coba lagi di direktori D saya cd/d di direktori D. Nah, di direktori D saya ada hanya 5 direktori atau 5 folder. Salah satunya ini. Ada juga fungsi direktori 4 di sini untuk mengetahui tahunnya ya. Jadi semua direktori yang ada di D saya, foldernya ini, direktorinya ini, itu kelihatan tahun pembuatannya. Fungsi saya kembalikan dulu ke direktori C. Selanjutnya ada fungsi config. Config ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP saat ini ya teman-teman. Ini di sini saya menggunakan IP DHCP dengan IP-nya otomatis akan terkreat seperti ini ya, dan itu setiap PC pasti berbeda-beda tergantung jaringan yang digunakan dan routingnya seperti gimana. Selanjutnya ada fungsi config/all. Fungsi berikut untuk menampilkan informasi konfigurasi IP-nya ya, secara detail, mulai dari IP-nya, subnet, gateway, bahkan kalau ada DNS-nya dia akan kelihatan, hostname juga akan kelihatan, MAC address-nya juga akan kelihatan ya teman-teman. Ini akan kelihatan secara lengkap, pakai network, wifi atau LAN, semuanya akan kelihatan. Soalnya ada fungsi ipconfig/standard. Fungsi ini untuk menampilkan bantuan perintah pada ipconfig. Ya, di sini ada ipconfig A, ini melihat detail informasi renew, release, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ipconfig list. Ipconfig list ini digunakan untuk melepaskan IP yang melekat pada jaringan kita ya teman-teman. Dia akan terlepas berikut dan akan kembali lagi. Saya coba lagi ipconfig release, jaringan saya akan langsung terputus dan akan terkreat ulang lagi secara otomatis. Kalau kita menggunakan IP static, jaringannya harus kita setting manual lagi. Selanjutnya ada perintah ipconfig renew. Fungsi berikut digunakan untuk memperbarui IP yang ada pada jaringan kita ya teman-teman. Kenapa IP saya pada setelah di renew ini dan ipconfig yang tadi itu sama? Karena saya menggunakan settingan IP yang DHCP. Jadi kalau saya akan merubah IP-nya itu pasti jaringannya akan putus. Kecuali kalau kita menggunakan IP static. Kalau IP static setelah kita renew, kita menggunakan IP yang kita inginkan sesuai dengan routing table-nya ya. Mau dari 0 sampai 255 terserah. Itu tergantung segmennya juga. Soalnya ada perintah ipconfig display DNS. Fungsi berikutnya untuk menampilkan jets-nya, jets dari DNS yang kita gunakan. Ini salah satu contohnya DNS yang saya gunakan, jets-nya yang dari Corel. Kebanyakan dari Corel karena DNS saya saat ini itu kosong by default aja. Selanjutnya ada ipconfig DNS. ipconfig DNS ini digunakan untuk menghapus
akses DNS yang kita gunakan teman-teman ya. Jadi kalau seumpama jaringan teman-teman tiba-tiba hambat atau putus tapi IP-nya tidak berubah, mungkin salah satunya bisa di flash DNS-nya teman-teman. Misalnya ada IP conflict register DNS. Register DNS fungsinya untuk mendaftarkan DNS pada jaringan kita ya teman-teman, tambahkan DNS dari jaringan kita ya. Selanjutnya ada fungsi ping. Fungsi ping ini digunakan untuk mengirimkan paket sebesar 32 bit ya, untuk memeriksa koneksi jaringan. Jadi fungsinya ini untuk mengetes lah teman-teman, mengetes jaringan. Kita coba ping 8.8.8. Nah ini replay dari 8.8.8 IP-nya ini besarnya paketnya 32 bit dengan latensinya sebesar ini ya. Jadi 222 milisecond ini waktu yang dibutuhkan dari laptop kita ke IP88 ini dan kembali lagi ke laptop kita. Ini beda-beda ya teman-teman, itu nanti tergantung dari jaringan yang digunakan dan menggunakan perangkat seperti apa, itu semua pasti berpengaruh. Lagi ping min A, ping 8888, min T digunakan untuk mengeping IP 8888 ini secara terus menerus ya. Kalau tanpa T itu hanya 4 kali, kalau ada tanda kurang T itu dia akan berjalan terus. Bahkan kalau jaringan tidak ada, dia pasti akan tetap berjalan. Kita stop dulu ini min A ini untuk mengetahui hostname-nya dari IP di sini 88 ternyata itu punyanya DNS-nya Google. Selanjutnya ada fungsi netstat. Netstat ini digunakan untuk mengambilkan statistik koneksi jaringan yang kita gunakan saat ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini akan kelihatan jaringan kita. Ini IP kita ya. Ini portnya port 49411. Ini mengakses ke IP ini. Port 49412 ini mengakses IP ini juga. Port ini mengakses ini. Jadi kita bisa melihat seluruh jaringan port yang kita gunakan saat ini. Jadi tidak hanya satu, tapi mungkin bisa lebih banyak port lagi. Dan fungsi lainnya selama netstat min A di sini digunakan untuk melihat aplikasi yang berjalan. Dia akan mengakses port berapa, kelihatan semua. Ini lebih detailnya ya teman-teman. Ada lagi netstat NE ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah paket yang kita terima dan yang kita kirimkan dalam jumlah byte 1, 2, 3 ini sekitar 84 bit, dan yang kita kirim ini hanya 3 MB, yang kita terima 84 yang kita kirim. Selanjutnya kita melakukan fungsi reset. Fungsi reset ini teman-teman untuk melacak rute yang kita gunakan melakukan koneksi ke IP. Contohnya reset 888. Jadi fungsi reset ini ya, kita akan mengetahui rute yang digunakan oleh jaringan kita, mulai dari perangkat kita hingga ke ini IP DNS-nya Google ini. Jadi yang pertama dia lewat gateway-nya, saya itu lewat IP berikut, IP selanjutnya hingga mencapai ke ini IP DNS-nya Google. Jadi kita bisa melacak lewat mana saja. Selanjutnya kita melakukan fungsi ping. Fungsi ini untuk mengetahui latensi dan menggabungkan fungsi ping dan resetnya. Ping contohnya kita ping 8.8.8. Yang pertama ini perangkat saya dengan IP ini ya. Terus dia akan melewati gateway-nya ini, lalu kita akan menunggu dulu hingga data kita sampai ke kita lagi. Selesai. Jadi di sini paket yang kita kirimkan untuk pingnya itu dengan punya latensi 5 milisecond dengan tingkat persentase lossnya itu 0, jadi persentasenya yang gagal itu 0%. Ini juga sama, ini dari perangkat saya ke gateway-nya hampir sama lah dengan fungsi ping, cuma kalau fungsi ping itu menampilkan secara real time penggunaan jaringannya ya. Selanjutnya ada fungsi NS lookup ini digunakan untuk mengetahui DNS dan IP tujuan yang akan kita gunakan. Lookup contohnya NS lookup, di sini kita akan mengetahui bahwa nih web.whatsapp.com alamat ini itu IP-nya ini
domainnya ini web.whatsapp.com. Atau kita coba lagi dengan 8.8.8. Ini juga dia akan mengetahui bahwa namanya itu DNS Google dengan IP-nya itu 8.8.8. Seperti itu teman-teman. Berikutnya ada fungsi NATS. Fungsi NATS ini untuk mengkonfigurasi dan mengetahui jaringan yang sedang kita gunakan. Fungsi NATS ini memiliki banyak perintah ya, mulai dari setting IP, routing juga bisa, mengetahui internet, kecepatan internet juga bisa, bahkan proxy pun juga bisa. Saya contohkan HTTP SAO proxy. Kenapa di sini proxy saya kosong? Karena saya memang menggunakan proxy default dari jaringan saya. Saya berikan di sini proxy saya kosong. Pada command prompt juga tidak akan terdeteksi bahwa saya tidak menggunakan proxy sama sekali. Selanjutnya ada perintah route. Perintah route ini untuk mengelola tabel routing jaringan yang kita gunakan ya teman-teman. Contohnya route pin. Di sini saya untuk mengetahui routing tabel jaringan saya. Jadi kalau semua teman-teman menggunakan modem, nanti akan kelihatan siapa saja yang connect dengan modem tersebut, termasuk device teman-teman ya. Nanti di sini akan kelihatan, akan ditunjukkan. Sini ada fungsi net view. Fungsi net ini digunakan untuk mengelola jaringannya. Hampir sama kalau route itu untuk routingnya, kalau net itu untuk jaringan yang kita gunakan. Net banyak, salah satunya net view. Karena saya menggunakan jaringan spot ya dari perangkat device, jadi tidak akan kelihatan ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman menggunakan modem atau menggunakan switch, itu akan kelihatan siapa saja yang akan connect dengan jaringan yang sama dengan kita gunakan, dan nanti akan terlihat dalam bentuk IP sama hostname-nya. Ada lagi net user itu untuk mengetahui account user kita yang connect dengan jaringan seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.